Abi. Waalaikumsalam. Gimana tadi? Alhamdulillah. Ceramah dengan orang-orang rutan lancar? Lancar, alhamdulillah. Tapi kok pulangnya telat sih, Bi? Oh iya, tadi habis ceramah ada tahanan napi, narapidana, dia curhat sama Abi. Curhat apa tuh? Dia curhat, katanya dia pengen sholat, cuma masih kebayang-bayang dengan dosa-dosa dia yang dulu. Jadi dulu itu dia sampai sekarang sih artinya belum taubat gitu. Cuma sudah tidak melakukannya lagi. Jadi dulu itu dia sampai merampok, berzina, main judi, minum khamar. Pokoknya katanya dari dosa yang paling kecil sampai yang paling besar sudah pernah dia lakukan. Dia masuk tahanan, masuk penjara. Dia ingin taubat, cuma bingung cara taubatnya. Pengen sholat, cuma masih kebayang-bayang dengan dosa-dosa itu, dosa masa lalu. Oh begitu ya, Bi. Ya padahal kan sholat ya sholat aja. Sholat itu kan sesuatu yang dapat menghilangkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Harusnya kan begitu. Oh gitu ya, Bi. Kayaknya banyak juga orang-orang di luar sana mengalami hal yang sama, Bi. Perlu sepertinya memberikan pencerahan deh di sini. Ya memang banyak orang seperti itu. Sudah kalau begitu Abi jelaskan sekalian ya. Mumpung ada ibu-ibu majelis taklim di sini. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati. Baik, selamat datang kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Komunitas Al-Quran Kota Gorontalo. Apa kabar Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik Abi, langsung saja bisa dijelaskan supaya bisa memberikan pencerahan kepada orang-orang di luar sana terkait orang ingin bertaubat tapi masih kebayang-bayang dosanya di masa lalu. Silakan Abi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa TVRI, khususnya acara Lentera Hati yang dimuliakan Allah, dan spesial ibu-ibu majelis taklim yang sudah hadir di studio ini. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan manusia namanya yang tidak pernah melakukan kesalahan, siapapun dia, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maksum dari dosa hanya satu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau, selain Rasulullah SAW itu tidak ada yang maksum. Maksum itu artinya ibu-ibu terjaga dari dosa. Allah sendiri yang menjaganya. Ya, para sahabat dan kita semua ini itu tidak ada yang maksum, sehingga berpotensi untuk melakukan dosa. Karena jiwa kita ini Allah Allah modali dengan dua hal, fujuroha wa taqwaha, ya, fujuroha wa taqwaha. Ada potensi kemaksiatan dan juga ada potensi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Potensi takwa dan potensi maksiat itu ada di dalam diri kita. Cuma tinggal kita yang harus memilih. Apakah kita memilih untuk kemudian menanamkan potensi takwa di dalam hati kita, dalam diri kita, atau justru sebaliknya, kita menjauh dari takwa kemudian kita lebih dekat dengan kefajiran dan kemaksiatan. Nah, akan tetapi sungguh luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fasilitas dan instrumen untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang pertama dengan cara taubat, yang kedua dengan istighfar, yang ketiga memperbanyak amal soleh, gitu ya. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata'un. Ya, setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, ya, wa khairul khatta'in tawwabun, ya. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan. Jadi ada orang yang melakukan kesalahan tapi menjadi orang baik. Kenapa? Karena dia bertaubat. Oleh karena itu taubat ini harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Karena kalau kita tunda dengan berpikir kemudian saya Abi pengen bertaubat, tapi rasa-rasanya besok mau bikin lagi. Sudah bertaubat aja dulu.
Taubat sambal dia. Bertaubat sambal istilahnya, bertaubat aja dulu. Nah, kita tidak tahu apakah kita meninggal setelah taubat. Coba bayangkan kalau kita tidak sempat bertaubat lalu meninggalnya hari itu juga. Padahal besok masih ada rencana untuk melakukannya dan belum sempat bertaubat dari dosa yang lama. Maka kita meninggal dalam keadaan berlumuran dosa. Oleh karena itu taubat tetap harus disegerakan. Dan paling bagus dimulai dengan sholat taubat. Sholat taubat 2 rakaat. Gimana caranya, Bi? Lebih rincinya? Ya, sholat taubat 2 rakaat. Ya, mandi taubat sebelumnya ya, mandi taubat kemudian sholat taubat. Mandi taubat sama dengan mandi junub begitu ya. Sunnahnya mendahulukan menyiram bahu kanan, kemudian bahu kiri, kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian sebelumnya berwuduk dulu ya. Kemudian setelah itu sholat taubat. Nah, sholat taubat 2 rakaat. Setelah membaca surah Al-Fatihah ya, ibu-ibu pokoknya khusus untuk ibu-ibu baca apa sajalah. Kalau tidak hafal ada bacaan-bacaan khusus misalnya setelah surah Al-Fatihah maka baca misalnya Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas ya. Itu saja, asalkan 2 rakaat karena rukun dalam sholat itu hanya surah Al-Fatihah, hanya surah Al-Fatihah. Bacaan setelah surah Al-Fatihah itu bukan rukun tapi sunnah. Jadi baca atau tidak itu tidak masalah ya. Cuma berkaitan dengan pahala atau tidak. Nah, setelah itu kemudian berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan dosa itu lagi, ya. Jadi syarat pertama dalam taubat ya, harus dihadirkan syarat dalam taubat ini. Syarat utama dalam taubat adalah ya, yang pertama an-nadam, menyesali. Maka yang narapidana tadi yang saya nasihati, saya katakan sesali dulu. Anda telah melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Dosa apa saja itu silakan dibayangkan. Saya pernah mencuri, saya pernah merampok, saya pernah berzina, saya pernah membunuh, saya pernah apa, macam-macam ya. Tapi yang kedua, syarat yang kedua al-iqla' minadz-dzanb, berhenti total dari dosa tersebut ya. Kemudian yang ketiga, jadi setelah menyesal berhenti total ya. Kemudian yang ketiga adalah al-azam, berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Itu azam itu yang perlu, berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Soal kemudian ternyata kita diuji lagi dengan maksiat yang sama kemudian melakukannya lagi, Allah Tawwab, Allah itu Maha menerima taubat. Allah Ghafur, Allah Maha mengampuni. Tidak ada masalah. Cuma kan kita berusaha karena sudah berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Itu maksudnya. Nah, itu 3 syarat kalau dosanya hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berkaitan dengan manusia yang lain, maka tambah satu lagi syaratnya. Syarat yang keempat, tambah satu lagi ya, berarti 4 ya. Yang keempat adalah irja' huquqil adamiyyin. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, maka mengembalikan hak orang lain yang pernah kita ambil atau kehormatan orang lain yang pernah kita cederai. Misalnya kan dosa pernah memfitnah orang. Ya, pernah memfitnah orang. Kemudian kita digugat sampai pengadilan dan kita menang. Padahal itu hanya fitnah. Kita sebenarnya tidak benar, tapi kita punya uang, kita menang di pengadilan. Ya, maka ketika mau bertaubat kita harus mengembalikan kehormatan orang yang pernah kita cederai, ya. Atau hak orang yang pernah kita ambil, misalnya dia pernah mencuri, maka dia harus kembalikan uang yang pernah dia curi. Menggeser batas tanah ke tanah orang. Dia cara taubatnya gimana? Di samping yang 3 tadi dia harus kembalikan batas tanah itu ke batas yang sebenarnya. Ya. Entah dia mau sampaikan atau tidak. Kalau yang pemiliknya tidak tahu ya geser diam-diam saja. Tapi kalau pemiliknya tahu maka harus mengakui ya bahwa saya pernah menggeser tanah tersebut. Selain dosa itu tidak perlu disampaikan. Misalnya kan biasanya kita kalau bulan Sya'ban begini kan halal bihalal ya. Halal bihalal. Apakah di halal bihalal maaf-maafan harus menyampaikan kesalahan kita? Ya tidak. Selain yang tadi, masalah hak orang lain yang tanah atau uang itu harus dikembalikan. Tapi kalau yang berkaitan dengan diri kita seperti asusila, zina, wa na'udzubillah, ya dosa kita dengan orang lain tapi berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala maka tidak perlu. Misalnya ketika halal bihalal dia bilang, "Pak, saya minta maaf, Pak." Kenapa? 3 hari lalu kan istri Bapak tidak pulang rumah kan? Iya. Nah, itu saya yang bawa itu. Nah, itu saya yang ajak 3 hari tidak pulang rumah itu dengan saya dia. Nah, dosa seperti ini tidak perlu disampaikan.
Itu cukup bertaubat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang kedua adalah al-istighfar, memperbanyak istighfar. Yang ketiga adalah al-amalus sholih. Di antara amal sholih ya salat. Ya. Meninggalkan salat itu sebenarnya sudah dosa besar. Banyak orang yang pandang enteng meninggalkan salat, dia pikir lebih ringan daripada makan riba. Dia bilang, saya tidak pernah makan riba Pak Ustadz, alhamdulillah. Saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah karlota, tidak pernah fitnah, tidak pernah ghibah, namimah dan seterusnya. Tapi dia tidak sholat. Dia pikir dosa makan riba itu lebih besar daripada meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu dosanya besar. Sampai-sampai hukuman bagi orang yang tidak sholat itu dipenggal lehernya. Cuma kan tidak diterapkan kan? Saudi saja tidak menerapkan. Ya, disebutkan dalam kitab-kitab fikih, kalau orang itu sholat zuhur sudah lewat, diingatkan dia, kamu belum sholat zuhur. Ya, wah pokoknya pandang enteng lah, nantilah. Ya, sudah masuk asar, belum langsung dipenggal lehernya. Diingatkan dulu, kamu sudah waktu asar ini, zuhur kamu belum, asar juga belum. Nanti kalau dia sudah masuk waktu maghrib, zuhur dan asar belum dia kerjakan, maka bagi qadhi di sini adalah hakim, boleh memenggal lehernya. Bukan tiap orang ya, tidak ada hak tiap orang untuk memenggal leher. Itu dikembalikan kepada qadhi. Sampai seperti itu hukuman orang tidak meninggalkan sholat, orang meninggalkan sholat. Tapi kalau udah dihukum di dunia, apakah di akhirat tetap dihukum? Ya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah hukuman dunia itu kan sebenarnya meringankan hukuman akhirat. Oh, ya, meringankan. Rajam, ya, itu kalau dia sudah dirajam, dia akan ringan di akhirat. Ya, kalau dia taubat, kalau dia tidak taubat, dia rajam pun tetap dia akan disiksa di akhirat nanti. Gitu. Jadi sholat. Maka sebesar apapun dosa kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah aktivitas atau ibadah yang dapat menggugurkan dosa kita yang sebelumnya. Justru setelah melakukan dosa ya sholat. Setelah melakukan dosa apa? Sholat. Ya. Setelah sholat kan kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kemudian kalau sholatnya benar, ya, syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya didahului dengan wudhu yang sempurna, maka apa yang akan terjadi? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu justru akan menghalangi dia, membentengi dia dari perbuatan yang keji dan mungkar. Iya, Bi Umi sering dengar itu orang bilang gini, ahli sholat kok nggak bisa jaga lisan. Nah, ini apa berkaitan dengan yang Abi sampaikan barusan itu? Iya, betul. Kadang-kadang kita ini biasanya terkena sambaran-sambaran syubhat. Pengen beribadah tapi kemudian terkecoh dengan perkataan-perkataan orang. Misalnya ada orang yang ingin taubat, dia ingin sholat. Puluhan tahun dia tidak sholat. Mau memulai sholat itu malu. Kan gitu, mau mulai sholat itu malu. Ya biasa untuk tahun tabiya mau tiba-tiba mahem tabiya. Orang bilang, mahem onto nuru, mahem pohumato, mau lo rasa-rasa olehmu. Macam-macam. Dia pergi ke masjid, di sweet, so alim-alim di situ ya. Besoknya dia tidak pergi ke masjid lagi, ya. So malu dia dibilang alim-alim dan seterusnya. Sejak kapan kamu begini? Itu biasanya membuat mental orang yang ingin bertaubat berubah, berhijrah down lagi. Ya, makanya kalau mau bertaubat karena Allah, jangan karena orang. Lewat depan orang kita sudah pakai sorban, kita sudah pakai sarung pergi ke masjid. Orang bilang, alim-alim di situ ya, bilang alhamdulillah saya sudah dapat hidayah, saya doakan kalian hari ini belum pergi ke masjid, besok pergi ke masjid. Hari ini belum sholat, insyaallah pergi ke sholat. So pakai jilbab situ ya. Ya, alhamdulillah saya sudah dapat hidayah, saya ini taat kepada Allah, wajib menutup aurat. Kalian yang belum menutup aurat, saya doakan besok-besok menutup aurat. Begitu. Ya. Jadi sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Makanya sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ya, seberat apapun kesalahan yang kita lakukan, jangan pernah meninggalkan sholat. Biasanya orang kalau, masa ia kerjakan sholat tapi maksiat juga jalan, masih lebih mending dia, karena dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, paling tidak dia sudah memenuhi panggilan Allah. Paling tidak dia sudah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, yakni kewajiban sholat. Daripada kamu mengaku orang baik tapi tidak sholat. Masih lebih baik orang yang sholat tapi kelakuannya masih agak-agak error daripada orang yang baik tapi tidak sholat. Dia pikir dengan kebaikan dia bisa masuk surga. Orang ini masih dapat pahala dengan mengerjakan sholat. Begitu? Adapun dosanya itu kalau Allah kehendaki itu Allah hapus.
Tapi kalau kamu orang baik, kebaikan kamu akan nol nilainya kalau kamu tidak sholat. Ya, nilai nol, nol nilainya kalau kamu tidak sholat. Ya, makanya orang biasanya bilang begini, tinggal halelo pua, jahe mo tabia, ya, jahe mo Carlota. Daripada timongol hepo tabia, hepo Carlotawa. Ya, ini pertama dua-duanya salah. Yang menuduh orang yang sholat tapi masih berbuat kesalahan itu salah, dan orang yang sholat kemudian masih melakukan kesalahan itu juga salah. Ya, masih Carlota, gibah, gunjing orang dan itu juga salah. Harusnya dengan sholat itu dia dapat menjaga lisan. Dengan sholat itu dia dapat menjaga perbuatan-perbuatan yang keji dan yang mungkar. Ya, wa beti hemo tabiyah. Jadi japantas ontong ngamai lo tahu hemo Carlota. Ya, hemo maksiat dan seterusnya. Hula-hula atau tambati hipotopua misalnya. Itu kan dia akan terkontrol sendiri dengan sholat. Ya, biar tidak minum, ikut minum, main judi. Yang penting ada di majelis itu orang mau cap kamari sama. Makanya dengan sholat itu jadi pengontrol. Biar suka sekali mau hadir di situ tapi tidak. Saya khawatir orang akan mengfitnah saya. Sholat tapi kok begitu. Jadi sholat itu sebagai apa? Pengontrol. Ya, perbuatan keji dan yang mungkar. Mungkin itu dulu sekedar pengantar. Umi pernah atau sering dengar Bi kata taubatan nasuha. Apa bedanya taubatan nasuha dengan taubat biasa Bi? Ya, sebenarnya gini, ketika kita taubat, Allah minta kita taubatan nasuha. Yang ada itu adalah taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa itu nasuha? Taubat yang sebenar-benar taubat dan tidak ada perbuatan maksiatnya setelah lagi. Perbuatan maksiat lagi setelah itu. Jadi nasuha itu adalah akhir daripada perbuatan maksiat. Setelah itu tidak ada lagi maksiat yang sama, ya, perbuatan dosa yang sama. Soal nanti kemudian yang namanya manusia mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah sarangnya lupa dan berbuat salah. Lalu dia melakukan kesalahan selain dari kesalahan yang pernah dia taubati itu wajar sekali. Itu wajar sekali, manusiawi. Ya, bukan manusia kalau tidak pernah melakukan kesalahan. Bukan manusia kalau dia tidak lupa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai Tawwab. Tawwab itu apa? Itu sigha mubalaghah. Hari ini hambanya bertaubat, dia ampuni. Besok melakukannya lagi. Kemudian taubat lagi, dia ampuni lagi. Dosa lagi, dia ampuni lagi. Dosa lagi, dia. Keterulangan memberikan taubat itu namanya Tawwab. Ya, Allah tidak pernah bosan. Beda dengan manusia. Sekali minta maaf dikasih maaf. 2 kali minta maaf, oh iya, saya kasih kesempatan. Ketiga kali minta maaf dengan kesalahan yang sama, sudah. Tidak akan pernah dikasih maaf lagi. Ya kan? Sampai ada orang yang punya prinsip man kadzdzaba alayya marratan la usaddiquhu abada. Atau lan usaddiquhu abada. Siapa yang pernah berbohong kepada saya 1 kali saja, pernah menyakiti hati saya 1 kali saja, saya tidak akan pernah memaafkan dia selamanya. Atau saya tidak akan pernah mempercayai dia lagi selamanya. Itu manusia. Padahal masa iya kita sebagai makhluk ada Khalik, ada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengajarkan kita berbuat baik. Allah saja yang punya hak mau memaafkan atau tidak. Masih mengatakan Allah memaafkan. Masa iya kita manusia seperti itu. Jadi gitu. Baik, kita harus break sejenak. Ya. Pemirsa dan ibu-ibu yang ada di studio, kita akan kembali. Jangan kemana-mana. Siapkan pertanyaan. Tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi dalam program Lentera Hati.
Alhamdulillah, damai di hati. Baik, langsung saja ibu-ibu yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Oh, silakan. Dari ibu siapa? Dengan ibu siapa? Ibu Ati Lahde dari Majelis Taklim Komunitas Al-Quran Kota Gorontalo. Silakan ibu. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalam. Sering saya mendengar dari beberapa ustadz yang sering mengatakan bahwa ketika kita meninggalkan salah satu waktu sholat, misalnya sholat asar, bisa kita mengqadoknya di sholat maghrib. Apakah benar penjelasan ustadz ini? Tapi dalam hal ini kami meragukan, bisakah mengqadok sholat? Yang berikutnya mengenai rakaat sholat, Ustadz. Dalam pelaksanaan sholat, kadangkala kita manusiawi, Ustadz, bisa lupa rakaat keberapa. Misalnya pada sholat asar, di rakaat ketiga saya lupa rakaat kedua saya lupa tahiyat awalnya, sementara tahiyat awal ini adalah rukun. Bagaimanakah saya bisa mengqadok tahiyat awal itu? Mungkin hanya itu dulu pertanyaan, mungkin akan berkembang selanjutnya, Ustaz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ati. Abi ada 2 pertanyaan ini, Bi. Yang pertama, apakah hukum mengqadha sholat itu ada seperti itu? Silakan, Bi. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang qadha sholat, ya. Memang qadha sholat itu hukumnya wajib. Jadi qadha itu bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama karena kelalaian. Ya, karena kelalaian. Yang kedua karena kesengajaan. Kelalaiannya bagaimana? Misalnya dia main catur atau dia main apalah begitu, yang kemudian atau main gadget atau nonton. Sampai-sampai lupa waktu sholat. Sholat zuhur kelewatan. Sholat asar kelewatan sampai masuk maghrib. Maka gimana cara mengqadoknya? Ya sudah, qadok nanti di waktu maghrib, qadok waktu sholat zuhur dengan asar. Qadok sholat zuhur dengan sholat asar. Nah, cuma nanti kita lihat, kalau maghribnya masih leluasa waktunya, berarti boleh dahulukan zuhur, asar, baru maghrib. Karena maghribnya kan waktu 1 jam, ya. Tapi kalau misalnya maghribnya sudah mepet, sebentar lagi mau keluar dari waktu maghrib, udah mau masuk isya, maka berarti dahulukan sholat maghrib dulu, ya, karena dia sudah mau keluar dari waktunya. Maghrib dulu, kemudian setelah itu qadha zuhur baru asar, zuhur baru asar, ya, itu wajib hukumnya. Sekalian saya jelaskan pertanyaan yang sering ditanyakan kepada Abi, ya. Di masa muda dulu, waktu remaja, masa-masa SMA, kuliah, dia memang sengaja tidak sholat. Dia sengaja tidak sholat karena memang waktu itu dia bilang, aduh, pergaulan yang gimana ya, lingkungan susah dan seterusnya. Sekarang dia baru taubat, umur 40 tahun atau 50 tahun. Dia ingat-ingat sekitar 20 tahunan dia tidak sholat. Lama. Gimana caranya? Apakah dia masih boleh qadha? Ya disyariatkan qadha. Caranya gimana, Bi? Banyak sekali itu kan. Setiap selesai sholat fardu dia berdiri lagi, qomat, sholat qadha. Di waktu yang sama, subuh dengan subuh begitu bagaimana? Ya, supaya teratur dan ingat di waktu yang sama. Tapi qadha itu tidak diharuskan di waktu yang sama. Jadi Ustadz yang tadi menjelaskan itu benar, ya. Penjelasan itu Ustadz itu sudah benar. Karena persoalan qadha tidak terbatas oleh waktu. Misalnya kita mau qadha zuhur hari ini, jangan tunggu nanti qadha zuhur berikutnya, ya. Zuhur boleh diqadha di malam hari, ya. Isya boleh diqadha di siang hari. Cuma nanti keterangannya, kalau kita mengqadha zuhur di malam hari, maka pakai suara jahar. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena zuhurnya diqadha di malam hari. Tapi kalau isya itu aslinya apa? Jahar kan? Dikeraskan. Kalau dia diqadha di siang hari, maka tidak dijaharkan. Dia sir kayak zuhur. Begitu. Tapi niatnya pastikan isya
Dalam satu sholat itu hanya satu waktu mengqadha atau boleh lebih, Bi? Tidak boleh lebih. Misalnya kita mau cepat-cepat supaya selesai lunas utang-utang sholat kita, maka setelah sholat zuhur hari ini berdiri lagi. Ya, qomat Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah sampai selesai. Zuhur. Zuhur yang kapan ini? Zuhur yang 20 tahun lalu. Gitu ya. Kemudian berdiri lagi. Begitu seterusnya. Ya. Artinya qadha yang harusnya 20 tahun bisa dipersingkat jadi 10 tahun. Karena setiap waktu dia 2 sholat. Dua qadha. Setelah adaan dia qadhaan 2 kali. Kan misalnya zuhur hari ini usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Salam. Setelah salam, ya, enggak usah lama-lama zikir sebentar, berdiri lagi supaya waktunya tidak ini, ya. Berdiri lagi, berniat lagi. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Setelah salam berdiri lagi. Kalau kuat, ya, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Jadi hari itu dapat 3 sholat. Yang pertama adaan, ada 2 qadhaan. Ya, ada 2 ada 2 qadha. Begitu ya. Ya, siap. Pertanyaan kedua, Bi. Ada satu lagi, Abi sarankan begini. Kalau ada yang ingin mengqadha sholat subuh supaya cepat, maka ketika di bulan Ramadan sholat tarwih ikut gabung dengan 20 rakaat. Kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Ikut gabung sholat tarwih tapi niatnya subuh. Lumayan dapat 10 subuh. Bisa, Bi, begitu ya? Boleh. Itu kan imamnya sholat sunnah. Imamnya sholat tarwih, kita sholat subuh. Gitu. Ya. Ya, kunut kan cuma sunnah. Kunut kan cuma sunnah. Boleh juga kunut sebentar sedikit, tidak boleh lama-lama, kemudian ikut imam sujud. Ya, jangan paksa kunut lama-lama kemudian imam nanti sudah sampai salam kita masih berdiri, nanti batal sholat kita. Ya. Jadi 20 rakaat itu sholat subuh kita dapat 10 subuh berarti. Ya. Tapi selama Ramadan kita tidak sholat tarwih. Cuma insya Allah hargai karena kita mengerjakannya di waktu malam ba'da isya, gitu ya. Mudah-mudahan dapatnya gitu. Berarti gerakannya persis mengikuti imam tapi niatnya saja yang berbeda, begitu gerakannya ya? Persis gerakan imam tapi niatnya beda. Kok boleh begitu, Abi? Boleh. Karena apalagi dalam mazhab Syafi'i itu ikhtilafun niat dibolehkan. Imam dengan niat sunnahnya, kita dengan niat fardunya. Ya, misalnya ibu-ibu masuk masjid sehingga dalam perjalanan singgah masjid ada orang yang lagi sholat sunnah, udah nggak usah cari tahu dia sholat sunnah atau tidak, langsung bermakmum saja sama dia supaya mau dapat sholat jamaah, begitu ya. Ya, misalnya lewat, bukan musafir ya, cuma sekedar lewat mau singgah masjid ya. Tapi kalau musafir sebaiknya jangan bermakmum di orang mukim, sholat sendiri supaya kita bisa cuma 2 rakaat, bisa qashar ya, qashar dan jama'. Nah, persoalan dia sholat sunnah tidak masalah. Begitu juga ibu-ibu sedang sholat sunnah, tiba-tiba ada yang memberikan isyarat dia mau jadi makmum, ya jangan tolak. Biasanya kita menurunkan tangan begini, ya, menandakan bahwa kita sedang sholat sunnah atau tidak mau jadi imam dia. Ya. Sudah diturunkan begini, si makmum tadi masih ngeyel juga, masih pengen jadi makmum. Akhirnya dia rubah, bukan begini lagi dia. Isyarat saya tidak mau. Ini jahil ini orang tidak tahu hukum seperti itu. Padahal kalau dia layani, dia dapat pahala sunnah dengan dapat pahala tambahan karena si makmum tadi mau jamaah. Begitu. Oh, Masya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah duduk tasyahud. Lupa tasyahud. Tasyahud awal itu sepaket dengan duduk tasyahud. Ya, tasyahud itu sepaket dengan duduk. Lupa duduk tasyahud awal dan membaca tasyahud awal. Nanti diganti dengan sujud sahwi karena statusnya hanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'adus sholat, ya. Yang rukun itu duduk dan membaca tasyahud akhir. Ya. Jadi keliru pemahaman yang tadi tasyahud awal itu rukun. Ya, nanti tasyahud akhir baru rukun, ya. Dia cuma sunnah. Oleh karena itu kalau ibu-ibu sedang bermakmum, kemudian imamnya, namanya manusia ya, imam lupa duduk tasyahud awal, lalu dia langsung berdiri ke rakaat ketiga, maka ibu-ibu sebagai makmum ikut. Jangan ngeyel, jangan duduk sendiri kemudian mau baca tasyahud, ya. Dia bilang pokoknya imam berdiri saja, ya. Saya mau baca tasyahud dulu ini, ya. Nggak boleh.
ikut dengan imam. Berarti kami juga tidak ada duduk tasyahud. Ya nanti imamnya kan mau pandu sujud sahwi sebelum salam dua kali sujud, begitu ya. Atau kalau lagi kita sholat sendiri, ya harusnya duduk tasyahud, kita tiba-tiba baru ingat, saya belum duduk. Padahal sudah pada rakaat yang ketiga. Jangan duduk lagi. Kalau sudah sempurna berdirinya, jangan duduk lagi. Karena kalau memilih duduk lagi, ya kembali ke duduk tasyahud itu batal sholat. Oh begitu Bi. Ya. Kalau kembali duduk batal sholat. Tapi kalau Makanya baru kalau setengah berdiri, baru setengah kalau berdiri. baru setengah berdiri masih boleh. Selama belum sempurna berdirinya masih boleh kembali duduk. Tapi kalau sudah sempurna berdirinya maka haram hukumnya kembali duduk. Makanya kalau imam sudah terlanjur berdiri, jangan paksa untuk disuruh duduk. Misalnya kita ingatkan dengan subhanallah. Pak imam jadi bingung nanti. Karena kalau imam bingung lalu dia kembali duduk nanti batal sholat. Kalau dia tahu aliman amidan litahrimihi, ya, aliman litahrimihi wa amidan. Jadi begitu. Tidak usah paksa untuk dia duduk kembali. Karena itu cuma sunnah. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Baik, terima kasih Abi. Bu Ati, insya Allah bisa dipahami. Selanjutnya, Ibu masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rosita Pakaya dari Majelis Taklim Komunitas Al-Quran. Alhamdulillah kita tadi telah mendengarkan tentang sholat taubat. Ustadz, kami ingin bertanya, yakni sholat taubat itu yang apakah ada waktu-waktu tertentu untuk dikerjakan dan apakah waktunya ada yang afdol untuk dikerjakan? Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rosita, langsung dijawab saja Abi ya. Sholat taubat ya, dia boleh dikerjakan ba'da maghrib sampai isya. Tapi kalau tidak sempat ya kapan saja boleh. Ya selama bukan di waktu-waktu yang terlarang. Karena ada 3 waktu yang terlarang ya. Al-awqat al-manhi ya. Al-manhi anha fi shalah. Lis-shalah. Ada 3 waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Yang pertama ba'da subuh sampai terbit matahari. Kemudian yang kedua indal istiwa, ketika matahari pas di tengah, di mana satu benda tidak ada lagi bayangan ya. Ya. Kemudian ba'dal asar, setelah sholat asar. Itu tidak dipakai untuk sholat taubat. Ya. Ada sholat yang boleh dikerjakan di 3 waktu ini, tidak memandang waktu dilarang atau tidak. Apa itu? As-sholawat zatus sabab. Sholat zatus sabab. Sholat yang ada sebab. Apa itu sholat yang ada sebab? Seperti sholat masuk tahiyat masjid ya. Kapan masuk masjid meskipun di 3 waktu ini tetap dianjurkan untuk sholat. Karena dia tidak mengenal waktu. Karena alasan sebabnya adalah apa? Ada sebabnya itu ya, alasannya sebab itu. Kapan masuk masjid ya sudah. Ya, taib. Masih ada yang, ya begitu Bu Rosita ya, insya Allah bermanfaat. Selanjutnya dari sebelah kiri saya dulu atau kanan? Tadi yang pertama angkat tangan. Oh iya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri Otaya dari Majelis Taklim Komunitas Pencinta Al-Quran. Saya datang dengan satu pertanyaan. Setelah mendengar penjelasan atau ulasan dari Ustadz bahwa kita bertobat dengan apa kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, bagaimana kita menebus ataupun bertobat kepada Allah, tetapi bagaimana cara kita menebus dosa kepada seseorang, terutama kepada suami, karena kita ini sebagai istri paling banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, bagaimana caranya untuk menebus dosa ini sedangkan suami sudah meninggal dunia? Ini adalah hanya dengan ini pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulastri. Abi langsung saja ke jawabannya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi
Pertama kita mulai dari kehidupan berumah tangga itu tidak pernah terhindarkan dari perselisihan. Dan itu adalah sesuatu yang wajar ya, karena kita disatukan dalam satu rumah tangga dengan perbedaan karakter ya. Laki-laki punya karakter, perempuan punya karakter, dari keluarga yang berbeda, bahkan dari suku yang berbeda. Seperti saya orang Gorontalo, istri saya sukunya orang Sunda kan, orang Bandung. Jadi kami ini dalam rumah tangga harus bisa mengasimilasi, menyatukan antara dua suku, antara dua karakter dan dua kebiasaan. Kebiasaan di keluarga saya dan kebiasaan di keluarga dia. Maka dibutuhkan yang namanya apa? Toleransi, lapang dada, begitu ya. Menerima kekurangan dan seterusnya. Tapi ketika kemudian terjadi masalah, disinilah Allah minta kita untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, kalau kita melakukan kesalahan maka segera minta maaf. Ya, misalnya suami melakukan kesalahan, dia minta maaf. Kalau istri melakukan kesalahan, ya minta maaf juga, jangan ngeyel. Ya, apalagi sudah tahu-tahu melakukan kesalahan kemudian tidak mau minta maaf, itu yang susah. Ya. Nah, istri yang baik, istri yang soleha itu selalu memikirkan kesalahannya. Ini kan baru terfikir ya, bukan berarti ibu tidak soleha ya. Ibu mungkin istri yang soleha tapi masih kebayang-bayang ada kesalahan yang pernah dilakukan tapi tidak sempat minta maaf. Nah, idealnya saat seorang istri melakukan kesalahan dia langsung minta maaf, jangan tunda-tunda. Kalau karena gengsi, Bi. Ya, ini karena gengsi ini masalah. Dia ngerasa dia salah tapi takut nggak dimaafin gitu, khawatir suaminya masih cemberut gitu kan. Ya terserah suaminya mau cemberut atau tidak, kewajibannya minta maaf. Ya kan, minta maaf itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Ya, pokoknya kita minta maaf aja dulu. Terlepas dari dia langsung memaafkan atau tidak, yang penting tugas kita minta maaf. Oh, berarti suami sebagai yang istri. Dosa kalau nggak mau maafin, Bi ya. Iya, pokoknya yang penting minta maaf aja dulu. Kan gitu ya. Terlepas dari dia langsung berikan maaf atau tidak, itu tidak ada ceritanya, yang penting minta maaf. Bahkan seorang istri yang soleha itu dikatakan yang dirindukan oleh surga apa? Ala ukhbirukum bi khairi nisaikum. Maukah kalian, kata Nabi ini, maukah kalian saya beritahukan tentang wanita yang dirindukan oleh surga? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasul. Apa itu? Siapa wanita yang dirindukan oleh surga? Yang ketika melakukan kesalahan, ya, entah dia dimarahi tanpa kesalahan, coba bayangkan. Dia dimarahi tanpa kesalahan. Usi'a ilaihi, justru dia yang terzolimi. Suaminya yang melakukan kesalahan. Ya, dia tidak punya kesalahan, suami marah-marah, berarti suaminya yang salah. Atau dia sendiri yang melakukan kesalahan. Kemudian suaminya marah, membuat suaminya marah. Maka pas malam hari ketika dia mau tidur, lalu dia resah dan gelisah, ya, sampai dia datang kepada suaminya, dia ambil tangannya, hadhihi yadi biyadika. Ini tanganku di atas tanganmu. Artinya dia jabat tangan suamimu, sambil mengatakan, saya tidak bisa terpejam mata saya tidak bisa tidur hatta tardo, sampai kamu ridho kepada kesalahanku. Ini wanita yang dirindukan oleh surga. Dirindukan oleh surga. Tapi bagaimana kalau memang sudah meninggal? Ya. Kalau sudah meninggal, ya sudah, ibu tinggal perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, ya. Kemudian perbanyak amal soleh. Misalnya bersedekah, setiap kali bersedekah itu niatkan ingin menggugurkan dosa kepada suami itu. Ya, begitu caranya. Misalnya membantu orang, ada ibu punya kebaikan yang punya skill, dengan skill itu bisa bantu orang. Niatkan membantu orang itu menggugurkan dosa terhadap suami. Tinggal begitu caranya, karena kalau mau minta maaf di atas kubur, susah lewat. Sampai tua, menghila ambung oleh muak. Khawatir bolong basuara kamarnya di kubur. Ya? Masih lambe, so terlambat. Longlah dia matok kubur wa menghila ambung iyo. Gitu ya. Jadi ibu tinggal begitu caranya. Balas keburukan dengan kebaikan. Baik, Bi, kita perlu rehat sejenak, Baik, pemirsa di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, sebelum kita kembali di sesi tanya jawab, kita harus break sejenak, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati, Alhamdulillah, damai di hati.
Lentera hati, alhamdulillah damai di hati. Baik, bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung di program Lentera Hati bisa menghubungi nomor telepon 0811 430 1155 ataupun ingin mengirimkan pertanyaan bisa mengirimkan di nomor WhatsApp 0811 430 1155. Oh, ini sudah ada pertanyaan masuk, Bi. Umi bacakan dulu pertanyaannya. Assalamualaikum Abi, Umi, saya Lydia di Bone Bolango. Saya adalah seorang karyawan di salah satu kantor di daerah ini. Langsung saja, biasanya sebelum datang waktu sholat, saya selalu kepikiran mau sholat. Tapi ketika sudah keasyikan kerja, saya malah jadi lupa, bahkan sering ketinggalan waktu sholat. Apa yang harus saya lakukan, Abi? Biar tidak, apa yang harus saya lakukan, Abi, agar bisa lebih baik dalam mengerjakan sholat? Mohon pencerahannya. Baik. Begitu, Bi, pertanyaannya. Sholat ini sebetulnya inti daripada Allah menciptakan kita di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sholat itu adalah representasi dari ibadah kita. Seluruh kegiatan dan aktivitas kita, pekerjaan kita di muka bumi ini sebenarnya ibadah. Ya, cuma nanti ada ibadah mahdho, ibadah yang memang ada perintahnya, ada ibadah yang bersifat umum. Misalnya bekerja, seorang suami bekerja untuk menghidupi keluarganya, itu adalah ibadah juga kalau memang benar-benar dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bekerja di kantoran menjadi ibadah kalau memang dia dasarnya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan itu adalah ibadah. Tapi ada ibadah khusus yang memang ada perintahnya, misalnya sholat, puasa, zakat, haji. Ini semuanya disebutkan di dalam Al-Quran, ibadah mahdho, yang memang kewajibannya itu bersifat mutlak, tidak boleh ditinggalkan. Ya, oleh karena itu sholat itu jadikan sebagai aktivitas utama. Adapun pekerjaan adalah aktivitas selingan. Ya, aktivitas selingan menuju sholat berikutnya. Ya, dari satu sholat ke sholat berikutnya supaya tidak bosan menunggu. Ya, karena aktivitas yang paling membosankan adalah menunggu, maka supaya tidak bosan ya kita isi dengan aktivitas pekerjaan kita. Ya, datang sholat berikutnya kita masuk pada aktivitas yang sebenarnya. Begitu ya. Kalau sholat sudah dijadikan sebagai kebutuhan, maka pasti dia tidak akan lalai. Ya, dia tidak akan lalai. Kenapa orang sangat sulit untuk konsisten mengerjakan sholat? Karena memang sholat itu hanya sekedar pengisi waktu, bukan kegiatan utama, bukan aktivitas yang diprioritaskan, ya. Dan sholat belum menjadi kebutuhan. Kapan sholat bukan menjadi kebutuhan, ya, atau tidak dijadikan sebagai kebutuhan, maka ya kita akan cuek dengan sholat. Kenapa? Karena kita tidak merasa butuh dengan sholat. Ya, ya, Allah itu disembah dalam sholat atau tidak, ya, Allah tidak akan bertambah keagungannya. Dan kalau kita tidak sholat, Allah tidak akan berkurang keagungannya. Ya, jadi Allah itu maha agung, tidak berpengaruh dengan ibadah apapun. Nah, makanya kita beribadah itu adalah kebutuhan kita. Kita yang butuh surga, bukan Allah, gitu kan? Ya, dengan sholat, insya Allah kita masuk surga. Kok bisa begitu? Sholat itu adalah amal, dengan amal Allah ridho, dengan ridho kita masuk surga, kan begitu tahapannya. Karena orang tidak bisa masuk surga karena amalannya, ya, tapi karena ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawabannya, ya. Jadi jadikan sholat sebagai kebutuhan. Sama dengan makan. Makan itu kebutuhan. Kapan kita sudah lapar, ya pasti cari makan. Kalau tidak dapat makanan apapun kita makan. Gimana caranya? Tetap harus makan. Begitu juga dengan sholat. Tidak memungkinkan sholat. Gimana caranya saya harus sholat? Begitu. Baik, Abi. Ya, Ibu Lydia, itu tadi jawaban dari Abi Raja. Insya Allah bisa dipahami ya, Bu. Baik, selanjutnya ibu-ibu di studio, silahkan. Ibu yang tadi sebelah, yang ini ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfa Hamid. Saya datang pada satu pertanyaan, Pak. Ini pernah kejadiannya. Salah satu pelaksanaan sholat Lebaran Idul Fitri. Seorang imam di rakaat kedua tidak sempat bertakbir. Langsung dia masuk pada Al-Fatihah, sudah selesai Al-Fatihah, tapi sudah diingatkan oleh para makmum. Tapi beliau imam ini jalan terus bacaannya sampai terakhir. Apakah sholat kita semua itu sah atau tidak, Pak? Ini pernah ada kejadian seperti itu.
Jadi mungkin itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abi, jumlah takbirnya itu tidak sesuai dengan ketentuan seperti itu. Silakan. Jadi memang dalam sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha itu sama ya, sunnahnya sama semua, ketentuan sama semua. Disunnahkan pada rakaat yang pertama kita membaca 7 kali takbir di luar takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu adalah pembuka sholat. Dia rukun. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Setelah itu disunahkan 7 kali. Jadi jumlah total berapa? 8 kali. 8 kali. Ya. Kemudian pada rakaat yang kedua 5 kali di luar takbiratul intiqal. Takbir intiqal dari bawah, dari sujud ke berdiri selanjutnya, maka itu tidak dihitung. Nah, setelah itu kemudian 5 kali. Hukumnya sunnah. Membaca takbir 7 kali dan 5 kali ini hukumnya sunnah. Dan sunnah hayat. Yang sunnah yang tidak menyebabkan sujud sahwi. Sunnah biasa. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak masalah. Tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ya, cuma nanti bikin gaduh. Ya, bikin ribut jamaah. Bayangkan kalau di lapangan banyak sekali ada 200 orang sholat, mungkin cuma 10 orang yang mengerti, faham dengan hukum itu. Ya, selebihnya itu tidak tahu hukum, akhirnya ribut semua. Mereka menganggap itu tidak sah, gitu kan? Ya, padahal secara hukum itu sah saja. Ya, cuma pasti lain kali saya yakin tidak diundang lagi imam begitu ya. Orang sama bisik-bisik, Pak Ketua, jamaah pengundangi oleh Polpen tamai Pak Ketua. Mati lalat yo ente boti. Jangan sampai pelmata talapo ya. Jadi tidak masalah secara hukum, cuma ya usahakan tidak terjadi. Makanya para imam harus melatih betul. Ya, kadang-kadang karena grogi, pemula, masih muda, itu belum punya pengalaman, dia grogi. Ya. Alhamdulillah saya tidak pernah sampai lupa begitu. Padahal saya masih SMA, saya sudah imam-imam. Saya khutbah itu sejak MTS saya khutbah. Ceramah saya dari kelas 4 SD. Jadi karena memang sudah terbiasa, akhirnya alhamdulillah. Tapi kalau yang tiba-tiba ingin belajar kan, ya, melihat di Idul Fitri itu banyak permintaan khotib, akhirnya dia juga tergugah hatinya untuk ya saya ingin jadi khotib begitu ya, memberikan pencerahan. Ya, biasanya di pemula begitu terjadi kesalahan. Ya, jangan ragu lagi. Ibu-ibu jangan paksa subhanallah atau tepuk punggung tangan. Bapak-bapak tidak usah paksa subhanallah, biarkan. Yang diingatkan itu adalah kalau rukun, ya. Suatu rukun, ya, yang penting-penting saja yang diingatkan subhanallah. Lirijali bitasbih walinisa'i bitasfiq. Laki-laki dengan subhanallah, perempuan dengan menepuk begini, ya. Tapi kalau yang cuma sunnah-sunnah begitu ya enggak usahlah. Ya. Ya, tidak masalah, tetap sah ininya. Bahkan kalau dia Allahu Akbar baru 5 kali dia sudah Al-Fatihah. Padahal harusnya 7 kali. Taruhlah 4 kali, 3 kali itu sudah dapat pahala sunnah. Ya. Ya. Baik. Begitu Bu Arfa ya, insya Allah bisa dipahami. Selanjutnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Saya Hajara Kadir. Saya menanyakan Ustadz. Saya pernah dengar ceramah bahwa yang mensahkan sholat itu terutama bacaan surat Al-Fatihah. Katanya dalam ceramah, apabila ketika kita membacakan surat Al-Fatihah ada satu huruf yang salah ucap, maka sholat kita tidak sah. Terus pertanyaan saya, seandainya dalam satu jamaah sholat ada imam, dan imam itu mungkin bukan imam yang terbiasa, itu kadang dipanggil imam-imam yang mampu dipanggil, tapi dalam bacaan surat Al-Fatihahnya itu banyak yang masih kurang. Nah pertanyaan saya, bagaimana dengan sholat para makmum jamaah pada waktu itu, sah atau tidak? Barangkali ini pertanyaan saya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana dengan sholat makmum yang diimami oleh imam yang bacaan Al-Fatihahnya kurang sempurna? Baik. Dalam sholat itu ada 13 rukun. Khususnya dalam mazhab Syafi'i ada 13 rukun, ya. Mulai dari berdiri bagi yang mampu, niat, kemudian takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, sampai rukun yang terakhir tertib.
salam yang ke-12, ke-13 itu tertib. Ditambah satu lagi 14 tumakninah, ya. Tapi yang sering disampaikan cuma 13. Baik. Salah satunya adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah memiliki syarat. Ya, di antaranya adalah tahakkukul qiraah. Cara membacanya memang harus jelas. Ya, tidak boleh cuma dalam hati. Ada orang yang sampai terakhir dia tidak komat kamit bibirnya. Waktu dia berdiri tidak ada bergerak sama sekali mulutnya. Berarti dia tidak membaca apa? Surat Al-Fatihah. Nah, sholat seperti ini tidak sah. Karena Al-Fatihah dia tidak ucapkan. Dia bilang kan sir Ustaz, baca di dalam hati. Sir itu bukan berarti tidak dibaca. Perbedaan sir dengan jahar, jahar itu bisa didengarkan oleh orang lain. Sir kita sendiri yang mendengarkan, telinga kita sendiri mendengarkan, itu sir. Artinya tidak membaca sama sekali, itu tidak sah. Karena dia berarti tidak membaca Al-Fatihah. Kalau mulutnya nggak bergerak berarti itu nggak sah, ya? Nggak sah sholatnya. Baik ya. Nah, sekarang syarat diantara syaratnya adalah huruf tajwid. Seluruh hak-hak huruf itu harus ada. Tidak boleh mukhilul makna, merubah makna. Ya. Bagaimana cara merubah makna? Berarti salah satunya adalah merubah huruf. Misalnya apa? Yang sering sekali alhamdu dibaca alhamdu. Itu menurut kita agak sama gitu. Padahal menurut tajwid sudah salah. Alhamdu dengan alhamdu. Kecuali di jamaah itu, di satu komplek itu, semua kalau dites Al-Fatihah mereka alhamdu semua. Tidak ada yang paling, so dia yang paling bagus. Udah dialah yang paling bagus, maka tidak masalah. Ya, daripada tidak sholat, tidak mungkin kita katakan tidak sah semua. Tidak sholat. Ya. Yang masalah itu adalah ketika berada di komplek para ustadz, para da'i, para hufaz, para qori. Kemudian yang disuruh maju, imam yang bacaannya berantakan. Karena dia tua misalnya. Oh, kita hargai usianya, ya. Kita tuakan dia. Kemudian baca Al-Fatihahnya berantakan. Nah, ini yang masalah. Padahal banyak orang-orang yang lebih bagus bacaannya dari dia. Dalam imam, ya, kalau memang sudah dialah yang paling bagus, yang lain lebih parah, lebih berantakan bacaannya, maka silakan. Insya Allah dimaafkan. Sambil diingatkan untuk memperbagus bacaannya, memperbaiki bacaannya. Begitu ya. Kecuali kalau memang sengaja. Misalnya Rahmat Ja'far, imam, kemudian dia tahu hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, sengaja dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru tidak sah sholat saya, tidak sah sholat jamaah. Begitu. Baik, seperti itu Bu ya. Insya Allah bisa difahami. Jadi seperti itu tadi penjelasan dari Abi Raja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan pernah tinggalkan sholat karena sholat adalah kebutuhan dan aktivitas utama dalam kehidupan. Saya Umi Nita pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.